Selamat datang di Bung HN Channel, salam keadilan. Dunia sepak bola kita sedang berduka kemarin minggu terkait pertandingan antara Arema FC dan Persibaya. Nah, di mana kejadian tersebut menelan korban hingga 130 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, saya Bung HN mengucapkan turut berduka cita, semoga arwah almarhum yang meninggal dunia diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akan membahas terkait eh, kejadian tersebut, bahwa kejadian tersebut di Stadion Kanjuran Malang antara Arema FC dan Persibaya skornya 3-2, di mana dalam sejarah Arema FC itu selama 23 tahun dalam pertandingan di kandang melawan Persibaya itu tidak pernah mengalami kekalahan. Nah, pada hari itu Arema FC menelan kekalahan yaitu 3-2 yang dimenangkan oleh Persibaya. Kemudian dari kekalahan itu para supporter tidak puas akan pertandingan tersebut. Kemudian mereka beramai-ramai berbondong-bondong turun ke tengah lapangan. Supporter tersebut itu memburu para pemain baik Persibaya atau pemain Arema FC yang mengakibatkan aparat keamanan memberikan tembakan gas air mata. Oke, Bung Aan, apakah boleh petugas keamanan menggunakan gas air mata? Oke, jadi begini, menurut aturan FIFA dalam bab 3 pasal 19, mengingat gas air mata ini tidak boleh digunakan untuk meredam massa di dalam pertandingan sepak bola. Ini poin yang paling penting harusnya. Nah, kemudian gas air mata ini adalah sifatnya beracun atau berbahan kimia yang bisa mengakibatkan para supporter tersebut mengalami sesak napas atau bahkan mengalami gangguan penglihatan juga. Nah, ini yang akan menjadi bahaya. Kenapa FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam pertandingan tersebut? Oke, kalau sudah seperti ini, Bung Aan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kejadian ini? Jadi begini, kalau kita berbicara siapa yang bertanggung jawab secara hukum, di sini ada pihak penyelenggara, yaitu pihak penyelenggara sepak bola, baik dari PSSI ataupun dari pihak keamanan, yaitu aparat kepolisian, di mana mereka seharusnya memahami aturan-aturan dalam persepak bolaan, yaitu seperti pasal 19 bab 3 dalam aturan FIFA. Kemudian polisi dan PSSI harusnya atau pihak penyelenggara itu saling berkoordinasi bagaimana cara untuk mapping ketika terjadi chaos dalam lapangan tersebut. Nah, saya melihat koordinasi tersebut kurang begitu bagus menurut saya, kurang begitu baik. Nah, penggunaan gas air mata kepada supporter yang mengakibatkan korban 130 meninggal, ini menjadi tanggung jawab. Satu menurut saya adalah kepolisian, kemudian pihak penyelenggara, dan PSSI. Saya mengharap bahwa Pak Kapolri dengan tegas harus memberhentikan Kapolda dan Kapolres Malang. Nah, kemudian Pak Presiden juga memberi teguran keras kepada pimpinan PSSI atau Ketua Umum PSSI. Nah, kemudian pihak penyelenggara itu harus dievaluasi secara menyeluruh dan bertanggung jawab secara hukum semuanya. Karena ini adalah suatu rangkaian bahwa ketika korban tersebut meninggal dunia, kemudian keluarga korban akan menuntut ke siapa nantinya secara hukum. Nah, ini akan menjadi tanda tanya besar. Maka dari itu saya mengharapkan bahwa proses nantinya dilakukan evaluasi, ini harus ada yang ditentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum, biar dia itu mendapatkan terang benderangnya kasus terjadinya terbunuhnya supporter Arema Malang tersebut. Oke, Bung Aan,
Apa pesan yang bisa disampaikan atas kejadian ini, Bung Aan? Pesan saya mengharapkan bahwa melalui presiden Liga Indonesia sementara harus diberhentikan dulu dengan melakukan evaluasi terkait stakeholder, yaitu dari Kemenpora, PSSI, atau pihak kepolisian dan pihak penyelenggara, yang kemudian hari nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang sangat luar biasa seperti ini. Kejadian ini adalah kejadian terbesar kedua di dunia, meninggalnya sebuah supporter. Kalau kita lihat, supporter itu tidak bentrok dengan supporter lain. Justru ini adalah pendukung Arema sendiri sebenarnya. Maka dari itu saya mengharap harus ada evaluasi besar. Tidak hanya dari stakeholder saja sebenarnya. Dari pihak supporter itu juga, atau dari pihak Arema FC juga sama. Harus mengevaluasi semuanya tentang pertandingan tersebut atau pertandingan yang akan mendatang.